Jadi ada seorang wibu asal Kalimantan yang ngebunuh satu anggota keluarga dan memperkaos dua wanita. Apa motifnya? Di Kalimantan Timur baru-baru ini ada kasus pembunuhan satu keluarga yang dilakukan oleh seorang pelajar SMK yang berumur 17 tahun. Kasusnya sempat rame, bahkan akun media sosial si pelaku ini sempat dirujak sama netizen yang terhormat. Kita sebut aja si pelaku ini Junet lah ya. Selain itu, identitas pribadi seperti tempat dia sekolah, tempat dia tinggal dari si Junet ini itu disebar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, gue sendiri gak tahu nih apa motif dari nyebarin identitas pelakunya. Tapi ada satu hal yang menarik dari kasus ini. Ternyata dia itu adalah seorang wibu. Ya, wibu. Wibu itu kadang kelakuannya suka freak dan nyeleneh, tapi enggak sama wibu yang satu ini. Jadi selain membunuh, si Junet ini dia itu memperkaos korban yang udah meninggal. Ada ibu sama anak, yang paling tuanya itu dia diperkaos lah. Ya jatuhnya itu udah ke nekrofilia sih ya. Jadi nekrofilia bagi yang belum tahu nih ya, itu elu nih suka sama mayat. Ya mayat cuy. Dia namanya juga fetis kan bro. Berantem yuk. Tapi apa benar dia motif ngebunuhnya itu karena dia fetis sama mayat? Jadi awalnya dia si Junet ini itu dia niatnya pingin enak-enak lah sama anak tertuanya, tapi bukan by a concern ya. Jatuhnya mungkin ke rap ya. Kemudian dia ceritakan niatnya ke temennya. Kan pada lagi mabuk-mabukan tuh ya mereka. Yang sekaligus juga dia jadi saksi dari kasus ini. Nah sampailah dia ke rumah korban sekaligus bawa golok buat jaga-jaga. Sambil ngintip di celah-celah pintu kayunya, kan takutnya ada bapaknya kan di dalam. Terus dia si Junet ini nih matiin saklar listrik supaya aksinya itu nggak ketahuan sama orang yang ada di dalam. Masuklah si doi ini ke rumah. Nggak beberapa langkah, ternyata ada suara motor di luar. Yang motornya itu adalah dari si bapak. Nah panik kan si doi ini. Dia nunggu di depan pintu buat nebas kalau nih ya si bapak masuk lewat pintu depan. Sialnya si bapak masuk ke pintu depan dan ditebas sama si Junet. Si bapak ini sebetulnya masih sadar dan sempat teriak-teriak lah. Cuman lukanya itu parah lah. Nah kemudian bangunlah si ibu dengan suara si bapaknya yang teriak-teriak. Naasnya beliau ditebas juga sama si Junet bersamaan dengan dua anaknya yang masih kecil. Kemudian si bangsat ini nih itu juga masuk ke kamar kakak tertuanya dan kemudian nebas juga si kakak tertuanya. Dan apa selanjutnya? Ya, dia melakukan aksi bejatnya ke kedua korbannya yang udah meninggal di tempat. Menurut Pak Supriyanto, Junet ini dijatuhi pasal 340 KUHP. Ya pokoknya lu bisa lihat di sini lah. Dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tetapi yang jadi masalah dari kasus ini itu si Junet masih di bawah umur cuy. Jadi supaya bisa lolos pasal ini itu si Junet harus di atas 18 tahunan lah. Sedangkan pelaku masih di bawah umur, yaitu 17 tahun. Tapi tenang cuy, di tanggal 27 nanti si Junet genap 18 tahun. Ya pokoknya kita masih nunggu lah ntar keputusan hakimnya itu kayak gimana. Nah yang gue bingung di sini itu apakah si Junet ini melakukan aksi bejatnya didasari sama kecintaan dia nonton anime. Jadi kalau lu lihat kasus yang sama, yaitu ada bocah SMP nih ya, itu ngabisin ngahajar temennya yang masih SD, bahkan sampai meninggal ya itu bocah SD, gara-gara dia ngikutin aksi yang ada di film Smackdown. Kan dulu sempet hype banget tuh. Nah apakah si Junet ini melakukan aksi pembunuhannya itu didasari karena dia nonton anime? Bisa jadi, karena dari postingan-postingan yang dia buat di salah satu grup wibu-wibuan dari seorang Junet yang ngebahas isekai yang langsung straight to the hell. Si almarhum Junet ini terus ngebahas juga genre anime yang dia tonton yang sebetulnya nggak layak buat ditonton untuk umur segitu sih. Apa nggak ada gitu penyuluhan tentang range umur buat nonton film-film luar kayak misal dari Jepun, US, Inggris, dan sebagainya.
Soalnya kan standar umur di film tiap negara itu kan beda-beda ya. Gue sebetulnya nggak bisa mastiin nih si Junet itu apakah dia psikopat atau bukan. Tapi yang jelas dari kasus ini dia merupakan seorang pembunuh yang apa ya bilangnya? Ya, tapi buat keluarga dari korban, kita doakan yang terbaik supaya amal dan ibadahnya itu diterima sama Tuhan. Dan buat Anda, bocah tolol, semoga Anda sadar sama kelakuan Anda. Dan buat para penegak hukum, tolong hukumlah bocah ini sebijak-bijaknya. Gue nggak berani ngambil kesimpulan kalau bocah ini harus dihukum mati atau enggak, karena gue bukan ahlinya juga kan. Oke, itu aja dari gue, bye.